Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Ashanty ungkap wajah cucunya yang cantik. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasalnya Aurel Hermansyah baru saja melahirkan anak pertamanya. Aurel melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan pada Selasa 22 Februari 2022 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Meski belum diketahui wajahnya, beberapa orang terdekat mereka mengatakan jika bayi berinisial A tersebut memiliki paras yang cantik, termasuk Ashanty, ibu sambung dari Aurel Hermansyah. Istri anak Hermansyah ini pun mengungkap seperti apa paras cucunya. Ia merasa sang cucu sangat cantik. Respon tidak jauh berbeda juga diucapkan oleh Tarik Halilintar setelah melihat langsung sang keponakan. Sebelumnya Ashanty mengumumkan kabar bahagia atas kelahiran cucunya di Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, Ashanty tampak sedang menggendong baby E. Ashanty menginformasikan bahwa baby E lahir pada Selasa 22 Februari 2022 pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Putri pertama Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu lahir di RSIA Bunda dengan berat 3,322 gram dan panjang 48 cm. Sayangnya, hingga saat ini, pihak keluarga belum mengumumkan nama lengkap dari baby A. Di akhir unggahannya, Ashanty mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan untuk kelahiran cucu pertamanya. Berikut wawancara dengan Ashanty. Rahasia kan nggak boleh kesini karena kan masih kecil, jadi mereka di rumah nunggu, mungkin ketemu kakak sama baru di rumah aja. Jadi aku pulang dulu karena ada kerjaan, bisa kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah aku sedih tadi karena biasa gendong, biasa gendong, biasa yang benar-benar kayak aduh dari sama ternyata begini ya rasanya kecil kayak berat bisa. Tapi lucu kalau dari dalam anaknya juga apa ya bersih lahirnya benar-benar bersih banget. Jadi aku suka kayak Aurel juga susu asinya langsung keluar banyak. Alhamdulillah dia benar-benar ibu yang sebutuhnya gitu, benar-benar langsung usaha untuk bisa ngasih asi ke anaknya. Jadi kita janji sekeluarga semua support, semua sayang, semua dukung, dan mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus sampai nanti ngasih asinya dan kakak juga dinginnya ya dari habis operasi ini kan juga cepat. Dari awal pertama nemenin dan sampai hari ini iya kan nih, kita masuk dia masuk kamar masuk di hari yang sama. Nggak lama kan memang jam 11 malam tuh aku udah bilang udah kakak bobo istirahat gitu kan, terus dia masih pengen ngobrol. Akhirnya jam 12 baru aku terakhir sama dia, terus aku ke kamar istirahat, baru bisa tidur, juga bisa jam 2 baru tidur, jam 3 udah bangun tahajud berdua sama. Jadi cuma tidur sejam untuk kemarin. Habis itu aku standby kan buat lahiran. Nah memang habis dari mulai proses lahiran sampai selesai, alhamdulillah itu juga setelah bayi kita keluar jadi dikasih dia terharu juga, abang sampai nangis. Itu kan artinya katanya di ruang operasi itu benar-benar kayak apa ya, momennya tuh sedih gitu, semua sampai banyak yang terharu dengan apa yang terjadi di dalam. Mereka bilang kakak juga kuat, abangnya juga hebat, dan yang paling habis. Berita selanjutnya adalah kabar mengejutkan dari Vicky Prasetyo yang ceritakan dugaan perselingkuhan Kalina Oktarani. Vicky Prasetyo bersyukur jika anak kandung Kalina Oktarani, yakni Azka Corbuzier, di bawah pengasuhan Deddy Corbuzier. Vicky merasa Azka berada di tangan yang tepat saat ini, sehingga tidak merasakan dampak dari kasus dugaan perselingkuhan Kalina Oktarani. Bagaimana tidak, menurut penuturan Vicky,
mantan istrinya itu berani menodai pernikahan mereka dengan kasus dugaan perselingkuhan. Kalina kepergok memiliki pria idaman lain, yakni seorang pemain FTV yang umurnya jauh darinya. Pria berondong Kalina itu bernama Ricky M. Miraja yang baru berusia sekitar 20 tahunan. Dalam konferensi pers yang digelar Vicky Prasetyo, ia menyertakan bukti dugaan perselingkuhan mantan istrinya dengan foto tangkap layar. Foto itu memperlihatkan transaksi pemesanan hotel di Jakarta atas nama Kalina Oktarani yang kemudian dikirim ke Ricky M. Miraja. Kalina juga menyebut Ricky dengan panggilan sayang. Dari penuturan Vicky Prasetyo, Kalina mulai menjalin kedekatan dengan pria muda itu sejak Desember 2021 lalu, saat Kalina masih berstatus istri sahnya. Berikut wawancara dengan pihak Vicky Prasetyo. Ada salah satu dari Vicky, ya, dan mereka itu justru pisahnya itu Januari. Ada pembicaraan Kalina ke saya dalam rentang waktu dia masih suami Vicky Prasetyo. Itu yang mau kita bersihkan sebagai istri dari Vicky Prasetyo. Itu yang mau kita bersihkan ke publik. Nah, di mana bukti yang paling nyata? Nah, ini mengagetkan kalian semua. Ini setelah tanggal dimaksud. Saya nggak usah sebut tanggalnya di sini. Setelah tanggal dimaksud, ada chattingan saudara Kalina Oktarani kepada saudara Ricky Miraza untuk mengajak menginap di salah satu hotel di Bogor, Jakarta. Di Jakarta ya. Kamu datang saja ya, waktu itu Kalina masih di Bogor ya. Nah, kalimatnya saya bacain ya. Oke. Ini gak usah lihat, ini saya tutup. Nah, ini off the record yang ini, yang tulisan ini, permintaan ini, gitu ya. Di sini sayang. Ngeri nih, memang kalau aku nih Vicky, aku sembeli nih barang bos, mana tahan aku. Aduh, sayang, ntar malam kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bogor. Mulai malam ini kita langsung tidur di sini ya. Dia yang booking, dia kirim alamat hotelnya, Horizon, ya. Dan ini chattingan Kalina. Dia cerita ke saya agama tadi malam, kemarin sore. Gimana kamu Kalina ini membantah ini Kalina? Udah, kalau ini kamu bisa bantah, saya akan mundur dari kuasa hukum Vicky. Tapi kalau kamu tidak bantah, saya minta Kalina kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan persoalkan urusan perselingkuhan atau tidak. Kita akan buka ke publik bahwa perceraian kalian karena ada tindakanmu yang tidak pantas secara agama dan tidak pantas kamu lakukan sebagai seorang istri dari Vicky Prasetyo. Berita selanjutnya, Arya Saloka kenalkan bisnis fashion terbarunya. Arya Saloka baru saja memperkenalkan bisnis brand fashion bernama Faircop. Namun sebelum brand tersebut diluncurkan, Arya Saloka menemui produk plagiat yang mengatasnamakan brandnya. Menurut Arya Saloka, ada sisi positif dan sisi negatifnya terkait brandnya yang ditiru. Ada orang plagiat membuat produk serupa. Plusnya berarti bisnis terbarunya direspons secara positif, di mana mereka menganggap bahwa jualan produk yang mengatasnamakan dirinya akan memiliki prospek yang lumayan. Sementara di sisi negatifnya, hal tersebut tentunya merugikan bisnis brandnya. Dikarenakan Faircop sendiri baru launching pada 22 Februari 2022 kemarin. Sedangkan barang plagiatnya sudah diperjualbelikan sejak beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, bintang sinetron Ikatan Cinta ini mengingatkan pembeli untuk lebih cermat saat memesan produknya. Berikut wawancara dengan Arya Saloka. Nggak pernah, jujur sebenarnya nggak terlalu memperhatikan penampilan sebenarnya. Saya itu selalu pakai yang buat saya nyaman. Kebetulan memang keseharian itu kalau nggak hanya t-shirt, sweater, kalau nggak ya hoodie gitu. Nah, kita memutuskan hoodie juga. Satu, di samping memang peminat hoodie itu banyak sekali,
Yang kedua, kebetulan memang saya terbiasa pakai hoodie, jadi kebiasaan saya itu diambil juga di sana. Dan yang pastinya kenapa hoodie juga, karena kan uh, perempuan yang berhijab itu kan juga pasti kan pingin memakai gitu loh. Jadi kalau hoodie kan unisex, lengan panjang gitu, dan bisa menutupi dari atas sampai bawah. Sejak dulu emang suka cuek itu dengan fashion. Iya, cuek sih kalau ngelihat foto-foto saya, menelan saya pasti cuek sih. Ini kebetulan habis adegan aja, kalau enggak tadi paling saya lupa pakai sendal jepit. Mas, tapi arti penampilan buat Mas Arya sendiri apa sih? Karena banyak yang suka sih sebenarnya dengan gaya yang kayak gitu. Sebenarnya yang penting pede sama diri sendiri aja sih. Mau penampilan seperti apapun gitu, yang penting kita pede, nggak dengerin orang ngomong apa, pasti nyaman aja gitu. Kalau kita apa-apa dengerin, nggak cocok pakai ini, warnanya kurang cocok kayak ini, jadinya besok tuh bingung mau pakai apa ya, jadinya ya mungkin kalau mau pergi jadi nggak pergi-pergi. Mas, tapi ini jadi buat masa depan nggak sih dalam bisnis ini salah satunya gitu? Pastinya, karena kan memulai membuat usaha itu kan diproyeksikan untuk ke belakang, ke depan maksudnya sih. Untuk waktu panjang gitu. Jadi ya pasti. Berita selanjutnya, Jering janji tak akan berkata kasar lagi. Jering membacakan pembelaannya atas tuntutan jaksa 2 tahun penjara terkait kasus pengancaman terhadap Adam Denny melalui media elektronik. Sebagai terdakwa, musisi dengan nama asli Igede Aryastina itu membacakan 7 poin pembelaan di depan majelis hakim. Usai membacakan pledoi, Jering SID berjanji di hadapan majelis hakim tak akan berkata-kata kasar lagi. Janji itu juga telah ia sampaikan kepada sang istri Nora Alexandra. Janji tersebut merupakan adanya ancaman dari sang istri yang ingin menceraikannya apabila kata-kata kasar keluar dari mulutnya lagi. Selepas masalah hukumnya selesai, Jering memastikan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jering SID mengatakan kondisi Nora saat ini sudah mulai stabil, meski sempat depresi karena suaminya dituntut 2 tahun penjara. Ia akan datang saat putusan. Istri Jering, Nora Alexandra, memang kerap menjadi perhatian kala suaminya itu terlibat dalam masalah hukum. Sebab dirinya selalu setia menemani Jering untuk mengikuti sidang. Namun atas masalahnya kali ini dengan Adam Denny, Nora Alexandra harus tetap berada di Bali untuk mencari nafkah demi anggota keluarganya. Kendati demikian, dalam sidang putusan yang rencananya digelar pekan depan, Jering menegaskan sang istri akan hadir secara langsung. Berikut wawancara dengan Jering dan kuasa hukumnya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum sangat-sangat mewakili isi hati saya, dan tambahan pledoi dari saya pribadi tadi juga semoga majelis hakim bisa mengerti, karena saya benar-benar menghabiskan banyak sekali waktu untuk introspeksi, menorehkan apa saja prioritas saya setelah kasus ini selesai. Jadi saya hanya ingin menjadi seorang ayah, semoga menjadi seorang ayah, dan ingin mengurus ibu saya yang sedang sakit-sakitan. Jadi saya benar-benar fokusnya cuma 2 hal itu aja. Jadi semoga itu bisa dipahami oleh majelis hakim, dan semoga itu bisa terjadi secepatnya. Amin. Yang bebas ya. Ini dihadiri sama teman-teman outsider gimana? Oh ya, kawan-kawan outsider dan Lady Rose yang melakukan aksi damai, berbagi pangan di depan, saya dan kuasa hukum saya juga mengucapkan banyak terima kasih, solidaritas yang luar biasa. Saya juga cukup bangga karena musisi-musisi yang bermasalah biasanya tidak dapat dukungan seperti ini, tapi saya diberi kehormatan untuk merasa didukung seperti ini di daerah orang lain, jadi saya sangat berterima kasih. Pri, mungkin sedikit menanggapi ada video beredar Adam Denny minta maaf, mungkin udah lihat juga ya Pri ya? Katanya nggak puas itu yang kayak gitu-gitu Pak Sugeng cocok. Berita selanjutnya,
mantan manajer Densu ditetapkan jadi tersangka. Mantan manajer Denny Sumargo atau Densu, Ditya Andrista telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Saat diminta tanggapan mengenai penetapan tersangka, Ditya Andrista mengaku tidak terkejut. Ditya sudah mengetahui kalau dirinya jadi tersangka setelah menerima surat dari kepolisian Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum Ditya Andrista Tegar Putu Hena mengatakan, Densu, panggilan akrab Denny Sumargo, hebat karena sudah tahu kliennya bakal jadi tersangka. Secara terpisah, kuasa hukum Denny Sumargo, Muhammad Anwar, meminta pernyataan kliennya itu tidak disalahartikan. Muhammad Anwar mengatakan kliennya itu hanya berbicara sesuai dengan proses hukum mantan manajernya. Sekedar informasi, Denny Sumargo melaporkan mantan manajernya karena diduga menggelapkan uangnya sekitar 700 juta rupiah. Hal itu baru diketahui Denny Sumargo beberapa tahun setelah Ditya diduga melakukan hal tersebut. Dalam laporan tersebut, Ditya disangkakan pasal 263 dan 372 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan penggelapan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Denny Sumargo. Ditya Andrista, BA ya. Jadi sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini sudah surat ini sudah kita terima sebagai pelapor. Jadi ya sebagai pelapor kita lakukan proses berikutnya. Demikian. Oke, Bang. Ini kan si Ditya sendiri mengajukan gugatan perdata ya, kontestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena subjek atau objeknya yang sama ini, Bang. Jadi proses yang di Polda bisa dihentikan sementara. Itu bagaimana, Bang? Nggak ada. Jadi perbuatannya beda. Ya. Yang diajukan sama dia itu prestasi. Ya. Itu pun nanti hak warga negara lah untuk gugat. Ya. Kita juga bisa gugat balik dia. Tapi nanti kita lihat materinya. Jadi saya nggak bicarakan di media tentang materi apa yang akan saya akan sampaikan untuk gugat balik dia. Oke, tapi kan hari ini mediasi, Bang, ya kan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Densu sendiri tidak hadir, berarti tidak ada niatan untuk Densu bermediasi dengan mantan manajernya. Ya, kita sudah menutup mediasi di pengadilan biasa berjalan, nggak ada masalah. Nanti kita layani. Jadi kasus perdata di pengadilan akan kita layani, ya. Kemudian juga dia juga sudah proses hukum pidananya juga ya dia pertanggungjawaban dia lah terhadap perbuatan dia. Oke, pada tanggal. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai